Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik IPS tentang materi dampak perubahan sosial budaya. Kelas 5, tema 3, subtema 3. Tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama adalah murid-murid diharapkan dapat menjelaskan dampak positif dan dampak negatif adanya perubahan sosial budaya. Yang kedua, murid-murid diharapkan dapat menganalisis contoh pembangunan sosial budaya yang ada dalam sebuah masyarakat. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial maupun perubahan budaya. Salah satu contoh perubahan sosial budaya yaitu penggunaan media digital dalam kehidupan sosial. Pada zaman dahulu, masyarakat belum mengenal adanya media digital dalam kehidupan mereka. Namun, pada era sekarang, masyarakat sudah menerapkan media digital dalam kehidupan sosial sehari-hari. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Gotong royong atau kerja bakti merupakan kebiasaan atau budaya sosial yang sudah berkembang di masyarakat kita. Namun, kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat, termasuk gotong royong atau kerja bakti, bisa mengalami perubahan. Sebagian besar perubahan tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial budaya dengan lingkungan sekitar. Lalu, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya? Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua, pola pikir masyarakat. Yang ketiga, terjadinya konflik. Yang keempat, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, bencana alam. Yang keenam, perubahan iklim dan pengaruh budaya lain yang masuk di masyarakat kita. Dampak positif perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya mempunyai atau mengakibatkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang dapat terjadi karena adanya perubahan sosial budaya, diantaranya adalah adanya ide atau penemuan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian membentuk pola pikir masyarakat sehingga lebih ilmiah dan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang baru, yang lebih modern dan lebih ideal. Jadi, perubahan sosial budaya bisa menyebabkan dampak positif, diantaranya itu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal, seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang pertama. Pada zaman dahulu, masyarakat lebih susah untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah tidak ada transportasi seperti pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang kita bisa menggunakan mobil, motor sebagai kendaraan kita untuk mempermudah dalam kegiatan sehari-hari. Juga jalan atau infrastruktur yang ada bisa mempermudah kehidupan pada zaman sekarang. Berbeda dengan zaman dahulu yang serba sulit atau serba susah. Dampak positif, perubahan sosial budaya juga menyebabkan dampak negatif, diantaranya adalah perubahan budaya atau adat istiadat. Kemudian perubahan gaya hidup ke arah yang negatif, kurangnya interaksi dengan masyarakat sekitar, dan menimbulkan sikap individualis atau mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nah, dampak negatif yang bisa terjadi adanya perubahan sosial budaya yang bisa kita lihat adalah kurangnya interaksi dengan masyarakat sekitar. Ketika kita sedang memegang HP atau gadget, kita lupa dengan keadaan sekitar kita. Nah, itu yang bisa menyebabkan perubahan sosial budaya ke arah negatif. Lalu, sikap yang seperti apa yang sesuai untuk menghadapi perubahan sosial budaya? Ya, yang pertama adalah sikap open-minded atau berpikiran terbuka terhadap budaya baru yang masuk. Jadi, terhadap budaya baru yang masuk, kita harus berpikiran terbuka sehingga kita tidak ketinggalan zaman, seperti itu. Kemudian, cepat tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian, menyaring budaya asing yang masuk, apakah berdampak buruk atau positif untuk diri kita dan masyarakat. Jadi, ketika ada perubahan sosial budaya baru yang masuk terhadap masyarakat kita harus menyaring dulu apakah berdampak positif atau malah justru berdampak buruk untuk kehidupan kita. Contohnya ketika masyarakat ada yang masih menggunakan pakaian
dari daun-daunan. Mereka tidak mau berpikiran terbuka untuk menggunakan kain sebagai pakaian mereka. Hal itu malah harus kita hindari ya, karena budaya baru yang masuk yaitu menggunakan kain sebagai pakaian merupakan budaya yang berdampak positif, sehingga boleh atau harus kita ikuti seperti itu. Kemudian contoh yang berdampak buruk misalnya gaya hidup konsumtif dan glamor, seperti itu kita harus menghindari karena berdampak buruk bagi kehidupan kita dan juga masyarakat. Yang terakhir, beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang sudah diyakini berdampak baik bagi dirinya dan masyarakat. Ketika kita sudah meyakini bahwa budaya yang masuk itu baik untuk kita, maka kita harus menyesuaikan diri dengan budaya tersebut. Selanjutnya adalah pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan bermartabat. Selain itu, pembangunan sosial budaya juga bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa. Nah, berikut ini adalah contoh pembangunan sosial budaya. Yang pertama, penyelenggaraan Festival Budaya Nusantara. Dengan menyelenggarakan festival, budaya kita akan lestari dan juga dikenal dengan masyarakat luas. Kemudian mendirikan lembaga budaya, contohnya Sanggar Tari untuk melestarikan tari di Indonesia. Kemudian pembangunan sosial di daerah terpencil. Dengan melakukan pembangunan sosial, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin rata. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.